Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Gus Taim Gus Taim pegang kunci Ka'bah. Hah? Ya, Gus Taim atau Gus Miftah memegang kunci Ka'bah. Emangnya siapa dia? Emangnya siapa dia? Kok ngaku-ngaku pegang atau punya kunci Ka'bah gitu. Ya model-model begini nih, Miftah dengan para Habib Balwi, yo 11-12. Hal yang tidak mungkin oleh umat muslim di seluruh dunia, tapi bagi Miftah dan bagi keturunan Balwi itu sangat mungkin. sangat mungkin dabrusnya. Tapi benar, Miftah atau Gus Taim ini punya kunci Ka'bah. Benar. Emang siapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ya, beredar video bahwa Gus Miftah atau Gus Taim ini mempunyai kunci Ka'bah. Ya, tentunya ini bisa memberikan berkah yang luar biasa kepada Gus Taim. Itu berkah ketika dipamerkan. Kemudian ada tiketnya. Ya, pola-pola seperti ini sama dengan pola-polanya Balwi yang katanya punya rambut Rasulullah, terobahnya Rasulullah, baju perang Rasulullah, pedangnya Rasulullah. Pokoknya serba yang tidak mungkin dimiliki oleh muslim pada umumnya, Balwi itu punya. Termasuk si Miftah ini. Tapi tahukah kalian, siapakah pemegang kunci Ka'bah sekarang? Yang jelas bukan Miftah. Jadi gini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Muhammad SAW itu memerintahkan kepada Utsman bin Tolhah untuk memegang kunci Ka'bah. Hingga akhirnya keturunan-keturunan dari sahabat Utsman bin Tolhah ini, termasuk dari Bani Abu Dar ya, hingga sekarang Bani Syaibah itu yang memegangnya. Dan Bani Syaibah sampai sekarang itu masih ada. Insya Allah ila yaumil qiyamah. Ya, jadi masih ada. Sekarang yang memegang itu adalah Dr. Saleh bin Zainal Abidin. Ya, walaupun Dr. Saleh itu beliau sudah meninggal gitu ya. Tapi yang jelas dipegang oleh keturunan dari Bani Syaibah. Jadi sama sekali bukan dipegang oleh klan Balwi, apalagi dari Miftah, orang Lampung atau orang Jogja. Sama sekali tidak. Karena yang memegang kunci Ka'bah ini adalah orang-orang terpilih, dipilih oleh Allah dan dipilih oleh Rasulullah. Jadi nggak main-main. Nah, kemudian kunci Ka'bah ini sudah ada sekitar 48 kunci lah, dan semuanya nih ya, semuanya itu disimpan di museum di Turki. Iya, kemudian ada dua nih ya replikanya. Replika yang terbuat dari emas 18 karat itu dimiliki oleh Raja Arab Saudi. Jadi ya sama sekali bukan oleh Balwi, apalagi oleh Gus Taim gitu lah. Nah, yang seperti ini nih polanya dari Miftah, polanya dari Balwi, yang menjadikan muslim di Indonesia itu menjadi goblok gitu lah. Iya, mana ada sih Balwi ataupun Miftah itu memegang kunci Ka'bah ya? Emang rumah bokapnya yang seenaknya bisa keluar masuk gitu, mau minum masuk rumah, iya, lapar masuk rumah gitu, enak aja. Ka'bah tidak seperti itu, bro. Jadi bohong besar kalau Taim itu mempunyai kunci Ka'bah. Selanjutnya kalau kita cari di Google ya, di Shopee atau di Google lah, ada kok yang jual replikanya. Jadi sama sekali bukan kunci. Bahkan kalau dibilang replika itu ya sangat berbeda dengan yang originalnya, sangat berbeda. Dan itu harganya ada sekitar 28 juta atau 48 juta, itu kunci replika, kunci bohongan, kunci palsu gitu. Tetapi ya kalau dihitung bisnis itu sih bisa balik modal. Ya, ketika kunci bohong-bohongan ini digabungkan dengan kiswah palsu gitu ya, kiswah made in Shopee gitu ya, kemudian rambut Rasulullah katanya, sorbannya, terompahnya, bajunya,
pedangnya, itu nanti akan diberdayakan, dieksploitasi untuk pameran. Kemudian dari jemaah atau muslim yang goblok-goblok itu akan membeli tiket, kemudian masuk dan menonton, kemudian nangis-nangis diambil dicium-cium gitu. Ini pembodohan yang nyata, ini pembodohan yang nyata kepada muslim di Indonesia. Tetapi ya laku gitu loh. Laku. Mencari uang di dalam membodohi orang itu gampang. Ya terutama kelompok mereka sih, kelompok para mukibul itu gampang sekali loh dibodohin kok. Gampang sekali. Ya, dengan alasan barokah, dengan alasan karomah, dengan alasan surga gitu. Mereka rela untuk mengeluarkan uang, membeli tiket, nonton sambil nangis, mengharapkan syafaat begitu. Dan itu menjadi pemasukan cuan yang luar biasa dari kelompok Balwi dan kelompok benar, ngomongnya Miftah. Iya. Jadi IO-nya atau event organizer ini memang cerdas gitu loh, tahu peluang ya. Tahu peluang ketika membaca para mukibul itu bodoh, gampang didoktrin, gampang dibohongi, sehingga ya mereka memanfaatkan momen ini, memanfaatkan peluang bisnis ini untuk menjadikan cuannya itu tebal, menjadikan fulus. Iya kan begitu. Ada saja ya si Miftah ini. Tapi Miftah sekarang ketika dia mengambil posisi bergabung dengan Habib Lutfi gitu ya. Sekarang pola pikir itu sama sekali bukan pola pikir kayak ya ulama-ulama pribumi, tapi sudah berpikir bagaimana caranya untuk mengkapitalisasi sesuatu lah begitu. Mengkapitalisasi apapun. Jadi bodo amat, yang namanya ada ketimuran, yang namanya kejujuran begitu bodo amat. Yang jelas ketika masih ada mangsa, ketika masih ada peluang, ketika masih ada mukibul yang goblok, dan ketika masih bisa dijadikan sebagai cuan, tabrak, gas gitu. Jadi kesimpulannya adalah dalam video yang beredar bahwa Gus Taim atau Miftah ini mempunyai kunci Ka'bah, itu adalah hoax. Karena kunci Ka'bah itu tidak sembarangan dimiliki atau dipegang oleh orang-orang biasa, melainkan pemegang resmi yang ditunjuk oleh Allah dan Rasulullah. Garisnya sampai sekarang itu adalah Bani Syaibah. Dan Bani Syaibah sekarang beranak pinak banyak sekali. Dan tentunya Bani Syaibah ini akan menjaga kunci Ka'bah hingga hari kiamat nanti. Jadi bukan Habib Balwi, apalagi Habib Miftah, Habib Taim. Oke, begitu ya. Bagi para mukibul, silakan tetaplah dengan kegoblokan kalian. Dan bagi masyarakat Indonesia, bagi muslim Nusantara, ya, kalian jangan mau dibodohi, jangan mau dibohongin oleh Balwi dan Miftah. Oke ya. Oke, mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.